hantu sakau. Paling tidak kami-kami yang ada di sini akan keluar. Kamu meninggal dalam keadaan sakau, selamanya direhab. Aku akan keluar, aku akan keluar, aku akan keluar gitu. Yuk bisa yuk, sedikit lagi mau 500.000. Langsung aja subscribe YouTube channelnya Noise. Dan tetap setia nonton Diary Coki Rehabilitasi. Dimana di YouTube channelnya Noise. Ayo subscribe. Balik lagi di Diary Coki episode 6. Udah gak berasa kita udah sampai ke episode 6, dimana di episode 6 ini kita akan berbicara yang horor-horor. Nah, kita akan berbicara mengenai cerita horor yang ada di tempat rehabilitasi gua. Gua merasa makin kesini gua makin berani sama hal-hal horor. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih horor daripada ditangkap polisi. Tapi sebelum kita bahas episode ini, gue pengen ngasih tahu bahwa kalau kita berbicara soal angker, kita harus paham dulu bahwa horor, angker sama satu tempat itu berbanding lurus dengan sejarah tempat tersebut. Jadi ceritanya usut punya usut, selidik punya selidik. Tempat gue rehabilitasi ini dulu banget adalah rawa. Dan rawanya bukan sembarang rawa. Rawa yang dipakai untuk membuang mayat. Gitu. Jadi rehabilitasi gue ini dibangun di tahun yang cukup lama. Di mana saat itu banyak sekali kasus pembunuhan. Dan rawa itu menjadi tempat favorit untuk membuang mayat. Dan waktu rehabnya akhirnya dibangun, rawanya diuruk, terus dibangun jadi tempat rehabilitasi, banyak banget kejadian-kejadian yang tragis yang terjadi di rehabilitasi gua. Nah, kenapa kalau tempat rehabilitasi biasanya angker? Karena gini, terutama di tahun 90-an, banyak orang itu kecanduan. Pasti teman-teman pernah dengar dong, ada yang namanya Nah, kenapa ini mengerikan teman-teman? Karena banyak sekali yang OD dan meninggal karena putau dan heroin. Dan saat orang-orang ini kecanduan, ada yang namanya sakau. Dan sakau ini ada orang yang bisa melewatinya, ada orang yang tidak bisa melewatinya. Nah, cerita-cerita horor yang akan gue ceritakan di sini adalah backgroundnya tentang orang-orang yang tidak bisa melewati fase sakau. Dimana saat dia lagi ada fase sakau di tempat rehabilitasi gue, zaman dulu, konon katanya mereka lebih memilih bunuh diri daripada melewati fase sakau tersebut. Sehingga hantu yang ada dan gentayangan di tempat rehabilitasi gua itu adalah hantu sakau. Waduh. Jadi apa artinya kalau kita ketemu sama hantu sakau? Dia hantu yang lo doain agama apapun tidak takut. Tapi lo kasih nurut. Waduh. Misalnya ada hantu sakau kan, mau lo doa ayat apapun ya, kayaknya nggak ngaruh. Tapi begitu lo kasih paket 1G, ini wah langsung hilang dia. Bangsat. Pemburu hantunya harus bawa narkoba. Nah, ini juga serem banget nih. Kamar mandi. Gua nggak tahu kenapa ya. Entah kenapa kamar mandi di apapun bangunannya itu selalu angker. Jadi di kamar mandi angker tuh, wah ini serem banget. Jadi di kamar mandi satu itu, kamar mandinya juga kita punya dua. Ada kamar mandi satu dan ada kamar mandi dua. Di kamar mandi satu dia deket dapur satu gitu. Jadi waktu itu malam-malam kan anak-anak lapar. Jadi malam-malam jam 1 malam dia ke dapur satu, pengen masak Indomie lah gitu. Dan itu udah gelap tuh. Ingat sekali lagi di rumah sakit. Jadi kalau udah malam lampu-lampu dimatiin dan remang-remang bulan gitu. Ada teman gua, dia malam-malam tuh bangun, dia pengen masak Indomie lah gitu. Dia datang ke dapur kan. Tek. Udah bawa Indominya dia masak. Udah masak mie goreng, tek. Terus dia keluar nih. Dia keluar dari dapur satu. Nah, di sebelah kirinya, kalau dia keluar dari dapur satu, di sebelah kirinya itu kamar mandi satu. Nah, kamar mandi satunya tuh lorong. Wah anjir, dia langsung histeris. Jadi begitu dia keluar, itu jam 1 atau jam 2 malam dia keluar, gak ada orang di sana. Dia keluar, di mata sebelah kirinya dia ngeliat tuh di kamar mandi satu tuh di pojok tuh ada yang gini nih.
Ada yang gitu. Nah, wah ini gue merinding. Kamar mandinya itu yang kayak ada bilik kayak gitu kamar mandinya. Ada bilik. Terus ada lorong sampai paling pojok. Dan itu gelap kan, dimatiin lampunya. Walaupun sebenarnya ternyata itu yang matiin lampu kamar mandi itu inisiatif kita, karena kita merasa nggak apa-apa matiin aja. Padahal dari rehabilitasinya itu udah dibilang kamar mandi tidak boleh. Ini spesifik ya, spesifik rehabilitasi gue bilang kamar mandi lampunya apapun yang terjadi tidak boleh dimatiin. Oke, cuman malam itu karena anak-anak iseng kita matiin lampu kamar mandi. Maksud kita apa? Biar yang mau kencing malam-malam takut emang anak-anak dimatiin. Nah balik lagi, kan habis masak mie nih, dia keluar di sebelah kirinya kan kamar mandi satu, itu kan ada lorong, ada yang giniin, jadi dia bawa mie ada yang ada yang gitu. Nah, refleks dong. Refleks dia langsung lihat ke kiri. Wah anjing. Gue sih juga tetap serem ya. Terlepas dari itu halu atau enggak sih, gue tetap serem ya. Jadi waktu dia bawa mie goreng kan, dia ngeliat ke kiri. Di sebelah kiri itu ada pocong tapi cebol. Ada pocong, cebol. Terus habis itu langsung kayak loncat. Loncat ke depan gitu. Wah, langsung itu mie gorengnya sama dia dilempar, jatuh, terus dia kabur. Besoknya dia cerita, wah anjing gue ngeliat pocong cebol. Tentu sebagian dari diri saya ingin tertawa. Pocong cebol tuh apa? Pocong cebol tuh permen apa? Apa pocong cebol tuh? Tapi kan gue tidak di situ melihat itu ya. Tapi mungkin buat dia serem banget. Dia cerita, anjing gue ngeliat pocong cebol cok, gini. Dan dia cerita panjang lebar. Gue tuh di pikiran gue tuh stop di cebolnya aja sih. Yang gue denger cuma cebol gitu. Nah itu cerita horornya banyak banget. Belum lagi kejadian-kejadian bunuh diri yang dilakukan sama residen yang di angkatan lama, yang memang menghantui tempat rehabilitasi gue. Gue tidur di kamar 5. Jadi semua kamarnya kamar 6. Gue tidur di kamar 5. Di kamar 5 ini ada satu tempat tidur yang tidak ada orang yang mau tidurin. Kenapa? Karena konon katanya di situ ada orang yang bunuh diri dengan cara apa? Minum hand sanitizer 1 botol. Jadi dia mati dalam keadaan steril. Jadi dia minum hand sanitizer lah pokoknya. Dia minum dan dia mati, mulutnya berbusa, muntah-muntah gitu di tempat tidur itu. Jadi ada tempat tidur yang di situ tempat orang bunuh diri. Kalau ada yang bunuh diri di satu kasur, ternyata SOP-nya yang diganti hanya spraynya. Horor nggak tuh? Horor dong. Yang diganti spraynya. Kasurnya karena masih bagus dan harga kasur mahal, harga kasur di IKEA mahal mungkin, jadi tidak diganti. Jadi yang hanya diganti bukan kasurnya, spraynya. Spraynya diganti, bagian kasurnya itu nggak diganti. Sehingga di tempat tidur yang katanya angker itu, waktu gua ganti spray, gua memang melihat teman-teman kayak bekas kayak ada cairan yang kuning begitu. Yang apa ya, gue gimana ya kata-kata yang paling tepatnya, kayak ada bekas stain noda kuning gitu gede gitu. Pertama kali gue masuk, gue ingat waktu itu gue masih satu kamar sama Anji kan, dan Anji ini juga. Jadi Anji itu dia punya speaker, dia cerita, cok lo tau nggak di tempat lo ini, tempat tidur yang ini tuh nggak ada yang berani tidurin karena di sini ada orang yang katanya bunuh diri. Lo berani nggak tidur di sini cok? Nah, seorang Coki Pardede kan dibilang begitu kan, challenge accepted dong. Gue bilang, gak apa-apa, slow aja. Ini tempat tidur gue. Tempat tidur itu specifically gue pilih untuk jadi tempat tidur gue sampai gue keluar dari rehab itu. Tempat tidur itu selalu gue pilih dan gue selalu tidur di situ sampai gue keluar. Nah hari pertama waktu gue tidur di situ, si Anji juga dia tuh pasang lagu-lagu Lingsir Wungi, ngerti gak lo? Katanya kan soalnya lagu-lagu kayak gitu kan bisa manggil hantu kan, karena Anji kan punya speakernya gitu. Terus gue bilang, nah tidak ada apa-apa yang terjadi. Gue tidur tuh di tempat tidur itu. Tengah malam jam 1 saya erep-erep. Apa ini? Gitu erep-erep. Tapi gue gak bisa ngomong, gue gak bisa gerak. Sampai besok paginya gue cerita, anjing semalam gue erep-erep. Anak-anak pada ketawa. Tapi lagi-lagi sisi logika gue mengatakan itu bukan erep-erep supranatural. Itu adalah shock saya karena baru ditangkap polisi.
Kalau pas kemarin itu tuh kalau ngelihat hal-hal supranatural selalu saya tangkis dengan logika. Biar hantunya sebel, udah capek-capek nakut-nakutin, saya logikakan. Jadi di angkatan gua kamar 6 tuh nggak dipakai karena kamar 6 adalah kamar katanya yang paling angker. Nah, kenapa kamar 6 adalah kamar paling angker? Karena di situ ada sebuah kasus di mana yang paling banyak bunuh diri entah kenapa tuh adanya di kamar 6. Gua dan anak-anak setiap hari Jumat malam, bukan Jumat malam. Malam Jumat, hari Kamis malam kita main jelangkung. Di mana? Di kamar 6 untuk memanggil arwah-arwah yang ada di sana dan berkomunikasi. Untuk apa? Mengatasi rasa bosan. Jadi ada satu hari tuh kita main jelangkung di sini ada pesta. Terus gue bilang kayak gini, oke, arwah, kalau memang di sini ada kalian, tunjukkan keberadaan kalian, bikin bunyi-bunyian dong. Split second setelah gue ngomong itu, jendela itu langsung ada bunyi, beletak, ada bunyi kenceng banget. Kita semua kaget, men. Apaan nih? Terus jendela itu gue buka nggak ada siapa-siapa. Oh mungkin kebetulan, gue bilang mungkin ada burung yang nabrak. Jadi waktu kita main jelangkung, gue bilang begini, hantu sakau. Gue anjing banget sih memang kalau gue pikir-pikir. Jangankan hantu, orang juga denger gue sebel sih. Gue bilang, hantu sakau, paling tidak kami yang ada di sini akan keluar. Kamu meninggal dalam keadaan sakau, selamanya direhab. Terus gue kayak norak-norak, sumpah gue inget ini true. Gue norak-norak gitu. Aku akan keluar gitu.